A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada ayat pertama di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Lama saya merenung gitu, sambil menikmati hidup. Ayat ini pernah menjadi ayat yang asing Pak Rektor buat saya. Pak Dokter, ayat ini pernah menjadi ayat yang asing, Ustadz Sony ya. Seakan-akan ayat ini menjadi sebuah kisah saja. Bahwa dulu zamanan ada kisah Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Tapi kemudian seiring dengan pelajaran keyakinan yang didapat dari experiential learning, dari kesulitan, dari problem, dari hajat, kesusahan orang-orang di sekitar Pak Ketua Panitia dan sahabat-sahabat Panitia, saya menjadi memahami, oh subhanallah, bahwa Isra dan Mi'raj itu dalam versinya yang lain mungkin saja terjadi pada diri kita yang sifatnya adalah kuantum. Perjalanan yang sifatnya kuantum. Saudara-saudara yang meniti karir, kuliah kayak begini nih, yang normal gitu, tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala, enggak sholat malam, enggak sholat duha, mungkin sukses. Dan saudara yang bodoh mungkin tidak sukses. Dan yang sukses itu perjalanannya ada. 4 tahun dia kuliah. Betul? Terus kemudian nganggur dulu nih. 1 tahun 2 tahun. Habis itu kemudian kerja. Jadi pegawai honorer. Pegawai honorer kira-kira 5 tahun. Setelah 5 tahun berarti 4 tambah 2, 6. 6 tambah 5, 11. Baru tahun ke-12 diangkat menjadi pegawai tetap. Baru 1 tahun jadi pegawai tetap, perusahaannya bangkrut. Mulai lagi dari nol. Di tahun ke-13 Ibu Rektor, mulai lagi dari nol. Jalan lagi. Biasanya orang stabil biasanya itu di usia 45. 45, 46, 47, 48, masuk 50 makin stabil. Dengan catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia tidak kemudian ada quantum back juga. Jadi ada quantum forward, ada quantum back. Di mana dia mundurnya juga quantum. Saudara pernah menyaksikan orang yang mundurnya quantum? Saat. Oke. Ada yang slow down. Melayang dulu, baru tahun ke-5 bangkrut beneran. Tapi ada orang yang baru mulai ngegas, langsung bangkrut, bang. Ya, misalkan dia baru dapat modal dari perbankan, malamnya dia berzina. Nah ini quantum back. Oh, quantum ke belakang narik sehingga dia bisa minus. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita tidak bicara quantum back, serem. Kita bicara quantum forward. Kita bicara ke depan. Saya ingin mengatakan kepada saudara, saudara sudah ada di track yang benar. Saudara megang satu hal yang disebutnya ulul ilm, ulul absar. Tinggal saudara menghadiahkan kehidupan saudara dengan satu pakaian lagi, yakni iman. Kalau ini udah ketemu, saya nggak membayangkan saudara-saudara semua nyalip. Insya Allah nanti akan ada rektor termuda di UI Yogyakarta ini yang ditolak karena belum cukup pengalaman. Someday, somehow mungkin
Karena kecepatan dia, Masya Allah. Saudara tahu sholat malam? Saudara tahu sholat malam? Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba tanya para dosen yang tidak mencintai sholat malam. Tanya, pertanyaan sederhana, udah punya rumah belum? Biasanya untuk bisa punya rumah, dia perlu perjalanan menjadi dosen sekian belas tahun. Itu pun baru mencukupi DP. DP-nya perlu dicicil 20 kali installment lagi. Ada kan DP perumahan yang perlu 20 kali pembayaran. Jadi enggak cash, bayar 20 kali nih. Dang, baru tak bulan ke-20 dibangun. Itu pun tidak bisa serah terima kunci, karena masih harus melewati perjalanan angsuran yang mungkin ditetapkan oleh si developer 12 bulan lagi ke depan. Tanya sama mereka yang berdagang. Pertanyaan sederhana, udah punya mobil belum? Kebanyakan kalau dia starting from zero, dia baru memiliki mobil di tahun ke-8, 9, 10. Saudara, Al-Quran mengajarkan ilmu kuantum. Banyak sisinya. Kita ambil satu dari sholat malam misalkan. Saudara sholat malam sekali itu sudah mempercepat langkah saudara. Mungkin yang hitungannya harusnya 1 tahun, di-achieve dalam tempo mungkin hanya 10 hari. Yang mestinya baru dicapai dalam tahun ke-10, tapi bisa dicapai hanya dalam tahun ke-2. Tapi sayang, Al-Quran sudah banyak di luar sana yang meninggalkan. Maka saya bangga, teramat bangga, bila kemudian Pak Rektor mengatakan bahwa dibuka kesempatan beasiswa kepada penghafal-penghafal Al-Quran sampai S3 di UII. Tadi ini bukan obrolan baru nih, udah obrolan dari pas 2 bulan yang lalu. Ketika ketemu dengan beliau. Bangga ketika orang lain meninggalkan Al-Quran. Lari tunggang langgang. Gak mau. Tapi ini 22.000 mahasiswanya kemudian diperkenalkan lagi dengan gagasan UII mengaji. Subhanallah. Ini ilmu kuantum. Saya memulai perjalanan mengenal Al-Quran. Telat. 98 saya baru berkenalan ulang dengan Al-Quran. Berkenalan ulang 98. Saya menyia-nyiakan ketika saya kuliah. Saya selama kuliah plus yang namanya ngaji Al-Quran boleh dibilang nol. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kemudian saya meninggalkan Al-Quran, kehidupan saya bukan naik, tapi mundur, minus. 98 saya sadar-sadar utang udah segunung. Utang udah segunung. Tapi Masya Allah, ketika saya berkenalan lagi dengan Al-Quran, di dalam penjara kecil, di dalam kamar kecil, kamar tahanan. Karena tidak ada kegiatan, saya ambil Al-Quran. Saya hafalin Al-Quran. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya mulai tuh masukin Quran tanpa sadar ke dalam diri saya. Dang, subhanallah. Utang 1,4 miliar, tahun 2006 selesai. 98 ke 2006, kira-kira perjalanan berapa tahun? Perjalanan 8 tahun. 1,4 miliar dibagi 8 tahun. Saat itu loh ya. 1,4 miliar dibagi 8 tahun. Lalu saya bandingkan ketika saya mengejar dunia tanpa Quran. Nothing. Nggak ada apa-apanya. Tahun 2008 saya megang duit cash 2 miliar rupiah. Luar biasa sih. Sampai saya bercanda sama istri saya. Ini duit jangan dipakai dulu. Kita aurin di atas kasur, kita tidur. Gua mau bilang sama dunia, duit 2 miliar udah gua tidurin. Alhamdulillah nggak kesampean. Karena duitnya digital, adanya di bank. Saya melihat, saya bilang, wow, luar biasa nih Quran. Ketika saya ngopenin Quran, pekerjaan saya ngajar ngaji, pekerjaan saya kemudian mendorong orang mengaji, pekerjaan saya adalah mencari ke dalam Quran, lalu mengeluarkan apa yang saya cari, yang saya dapatkan, lalu mengajak orang tadabbur Quran, menyiarkan terus. Subhanallah. Ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang Allah sebut lisa'yiha radiyah. Ada orang yang kerjanya bukan main, 24 hours, 24 jam, tapi hasilnya habis. Tapi ada orang-orang yang sederhana gitu, kerjanya tak dang dapat. Tak dang dapat. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Perjalanan saya perhatikan itu, subhanallah. 2 miliar di tahun 2008, 2006. Saya lunasi utang-utang 1,4 miliar rupiah. Sisa 600 juta. Ternyata saya melakukan kuantum yang berikutnya. Kuantum di dalam Al-Quran ini banyak sekali. Asra bi'abdihi laylan. Allah punya kemampuan untuk mempercepat perjalanan seorang hambanya yang mestinya menjadi jenderal hitungan belasan tahun. Ada seorang jenderal yang kurang dari 10 tahun. Amazing. Ada orang yang belum waktunya pergi haji, tapi malah dia bisa memberangkatkan haji seluruh keluarganya. Ada yang begitu. Belum waktunya. 600 juta, saya tanya istri saya, gimana nih? Waktu itu saya jadi bintang iklan termahal tahun 2006. Ada yang meminta tanda tangan kah? Dulu salah satu bukan kompetitor sih, ya artinya ada orang lain yang jadi bintang iklan. Saat itu yang lagi ngetopnya Dian Sastro. Saya waktu itu ngeliat gini ya, gila gue pakai Quran nih, nggak pakai muka, pakai Quran nggak pakai wajah, nggak pakai paha saya nggak laku, bebulu, nggak mulus, ya pakai Quran aja. Ya Allah salah, dia dibayar 900 juta. Belum termasuk agensinya, belum masuk PPN-nya, belum termasuk PPH-nya. Yusuf Mansur 2 miliar cash. Semua diurus sama si bank yang memakai saya. 600 juta saya tanya istri saya, gimana dek? 600 juta mau kita bangun rumah, mau kita beli mobil, tapi apa kata istri saya? Kasih kepada Allah. Wow, ternyata di dalam Al-Quran, ini ilmu kuantum yang berikutnya nih. Ini ilmu kuantum yang berikutnya. Ngasih 1.000, dang, jadi 10.000. Ngasih 10.000, dang, jadi 100.000. Dan kalau Allah berkehendak, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau kebetulan, ya, Allah benar-benar lagi berkehendak membayar sampai 700 kali lipat, saudara yang punya duit 1 juta, malam ini, dang, dikeluarkan 700 juta.
Nyari di mana? Usaha di mana yang sifatnya kuantum bisnis? Di mana ada orang yang kemudian dagang dengan modal 1 juta, becoming 700,000 jadi 700 million jadi 700 juta. Di mana? Di mana? Hanya Allah yang punya matematika ini, dan itu adanya di dalam Al-Qur'an. 600 juta saya lewatin, istri saya lewatin. Hatta istri saya menulis dalam diari beliau. Apa beliau tulis dalam diari beliau? Subhanallah, terima kasih ya Allah dapat duit 2 miliar. Selesai sudah utang-utang suami saya. Tapi istri saya bercanda. Suami saya enggak menyisakan emas walau segram pun. 2 tahun berikutnya saya beli helikopter. 2 bulan berikutnya Allah beri kemampuan saya, finansial yang bagus sekali. Saya bisa beli helikopter. Enggak tanggung-tanggung, 2 saya beli. Saya kemudian pulang dari Malaysia, benar-benar bawa helikopter 2 yang pakai remote. Kita belajar mengaji tentu kita sesuaikan dong. Yang namanya kita kampus, orang intelektual punya. Tentu bukan cuma kita mengaji tok. Kita mengaji juga isinya, mengaji juga maknanya, mengaji juga kehidupannya. Saya ingin menyajikan sebuah cerita kepada saudara-saudara semua. Ada orang yang bodoh, nggak dapat kesempatan, ya kuliah. Tapi Masya Allah, dia punya dunianya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Lalu bagaimana saudara yang menggenggam dunia? Bagaimana saudara kemudian yang mengenal ilmu? Kenapa kok berjalannya jadi tertatih-tatih? Ayo lulus tahun 2000, 2005 ada yang belum kerja. Di mana yang salah? Lalu kemudian jadilah the loser. Oh ini pemerintah nih. Oh saya dulu belajar di kampus yang... semua menyalahkan orang lain. Padahal dia yang salah. Sepanjang menjadi mahasiswa, hitung berapa kali sholat subuh berjamaah di masjid. Hitung. Allah yang membuat kalian semua. Allah yang membuat saudara-saudara semua berkesempatan kuliah di saat orang lain menangis kepengen kuliah. Tapi yang pertama kali dilupakan justru adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi kemudian perilakunya. Tangan kemudian malah di kampus megang tangan yang bukan muhrimnya. Asik aja lepas dari orang tua, nggak ada yang perhatiin. Padahal Allah melihat. Saking dia adalah yang maha. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dia nggak pernah kecewa. Tapi kalau kita boleh visualkan, tentu Allah kita sakiti hatinya. Saya suka ngasih solusi. Lema anak-anak kampus pada pengen pacaran, sudah pergi bawa triplek. Naik motor berdua, taruh triplek. Pergi ke mall berdua, pergi sana bawa sarung tinju. Saudara diberi nikmat sama Allah, tapi Allah yang pertama kali dilupakan. Wajar tidak kalau Allah berpaling sejenak? Dan ketika Allah berpaling sejenak, hitungannya kuantum juga. 10 tahun saudara tertatih-tatih. Cerak kejeduk. Begitu dapat suami, Masya Allah suaminya. Galak minta ampun. Ganti suami, yang kedua malah nggak ada suaranya. Ganti lagi, masalah terus. Baru kemudian perjalanan suami yang ke-7, baru dia bahagia. Lama amat ya. Loh ada yang begini. Pengennya kan kita selaras tuh ya. Ini kalau saudara hidupnya normal saja. Normal tuh begini. Sholat subuh, sholat. Tapi nggak ada qobliyah. Nggak ada sholat fajar. Fine, oke. Lohor, sholat. Tapi 2:30, jam 2 gitu. Tapi sholat. Biasanya nganggurnya paling 4 bulan, 5 bulan gitu. Tapi kalau saudara rapat nih, yang wajibnya rapat, cek, rapat itu. Itu biasanya sebelum lulus udah ada tanda-tanda, begitu lulus udah diambil perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, terus jalan langsung. Apalagi kalau saudara punya ilmu kuantum, belum lulus, saudara udah punya duit. Malah belum lulus saudara bisa punya anak.
Banyak yang telat nikahnya loh. Ada yang udah 37, 38. Ini aman, subhanallah. Nilai mana nih yang susah? Tembak dosennya. Ya, nikah sama dosennya, selesai. Ilmu kuantum pakai terus naik. Saya mengenal Al-Quran adalah sebagai sesuatu yang kuantum. Jangan bicara isi, jangan bicara isi. Bicara baca aja udah kuantum. Bicara baca itu udah kuantum. Beberapa waktu yang lalu di televisi saya cerita tentang seorang tukang tambal ban yang ketemu dengan saya. Saya ceritakan ke Habib Novel, saya ceritakan ke Akhina Kiram Ustadz Sony. Kemarin baru mengadakan, Masya Allah, acara di Jalan Selamat Riyadi. Di Geladak, 100.000 orang ngumpul bersama Habib Syekh Abdul Qadir As-Sagaf. La haula wala quwata billah. Saya cerita di komunitas beliau. Kalau anak kuliah nggak ada Allah di sana, lalu Allah menyatakan lari, Allah menyatakan firaq, ada loh. Kalau Allah udah menyatakan pisah dari kita, Pak, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Selesai ente nggak dilihat. 2008, jangan salah bos, jangan salah. Banyak dokter-dokter di negeri ini yang nggak berdaya dengan ekonominya. Apalagi saudara yang masih S1, kalau nggak langsung rapat kepada Allah SWT, susah. Asli susah. Mumpung dari sekarang. Pak Rektor yang dirahmati Allah, saya 2008 begitu ceritanya, saya punya mobil kempes bannya. Masuk tukang tambal ban. Saya ngelihat tukang tambal ban ini beda, yang satu ini beda. Mukanya bersih gitu, kayak bukan tukang tambal ban. Saya tanya sama dia, "Woi, kuliah, sekolah, udah lulus, Ustaz?" Saya sarjana nih. Ternyata dia sarjana akuntansi. Persis seperti yang tadi saya ceritakan, lulus tahun 2000, 6 tahun nganggur, 2006 ada teman yang buka tukang tambal ban, dia menjadi tukang tambal ban di sana. 2 tahun dia kemudian nyemplung jadi tukang tambal ban. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya tidak mengkritisi tukang tambal ban. Nah, ini bagus sekali. Kalau ada mahasiswa yang mau jadi tukang tambal ban, top. Top. Bagus. Tapi kalau saudara jadi orang tuanya, anak kita sekolah tinggi-tinggi, kemudian kita lihat nganggur 6 tahun, kita jadi orang tua putus asa. Kecuali begini, semester 2 tukang tambal ban. Semester 6 buka tambal ban. Semester 8 buka franchise tambal ban. Jogja ban gitu. Lulus kayak Ustadz Tony, Ustadz Kiai punya pasukan ribuan, tapi punya usaha ban. Bukan. Naik, perjalanannya naik. Saudara kan perjalanan tadi ini berhenti, Pak. Ada waktu yang dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak dikunci, di lock. Sudah. Gak bisa lepas kita. Wa mahum bimu'jizin. Gak bisa kemana-mana. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. 2008 ketemu Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Berapa penghasilannya ente? Sebulan. Harian Pak Ustaz. Berapa seharinya? 15.000. Belum pulang modal. Udah, banyakin baca waqiah. Banyakin baca waqiah. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Insya Allah. Dah, depan 32, belakang 35. Segitu doang saya ngomong. Segitu doang saya ngomong. Tapi Masya Allah, 2008, 2009, tanggal 7 Juni, masuk surat undangan. Dari seseorang yang saya tidak kenal, mengundang saya untuk meresmikan swalayan yang dia baru saja bangun, yang hak franchise-nya saja 400 juta rupiah. Dan orang ini di dalam suratnya kira-kira menyatakan bahwa tidak akan dibuka sampai Ustadz Yusuf Mansur meresmikan.
Dan saudara tahu siapa dia? Dialah yang tahun 2008 ketemu dengan penghasilan 15.000 rupiah. Begitu dia mengenal Quran, balik lagi kepada Quran. Kekuantuman hidupnya berangkat lagi, jalan lagi tuh. Mesinnya jadi kayak hidup lagi. Generatornya kayak hidup lagi, ada aliran listrik lagi. Jalan terus. Masya Allah, kurang dari 1 tahun, tanah kemudian dia beli. Tidak nyewa, dia bangun rukonya. 2 disewakan, 2 dipakai. Saudara sudah menang 1 langkah. Saudara sudah menang 1 langkah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada orang punya proyek, punya duit, punya ilmu, maju kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengabulkan, biasa. Lengkap dia punyanya, proyek punya, duit punya, ilmu punya. Ada orang yang maju kepada Allah, tidak punya proyek, tapi punya duit, punya ilmu, dikasih, masih biasa. Ada orang tidak punya proyek, tidak punya duit, tapi dia punya ilmu, maju, masih juga biasa. Yang hebat, ketahuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada orang yang tidak punya proyek, ada orang yang tidak punya duit, ada orang yang tidak punya ilmu, tapi kemudian Allah berikan dunianya. Saudara ada di fase yang punya ilmu. Sekarang belum saudara memiliki proyek. Sekarang saudara belum memiliki duit. Tapi saudara sudah ada di track yang benar. Persoalannya dimulai adalah ketika kemudian tidak punya Allah, baru dia kemudian berasa. Beberapa tahun yang lalu saya dapat cerita ini. Kalau kata bahasa Habib Syekh, ajib. Bagus benar. Saudara kan udah kuliah ya. Saudara lihat loh, jutaan orang loh nggak kuliah. Saudara nih one step ahead nih. Udah begini nih kaki tuh. Yang lain masih di belakang. Ini ada orang sedekah 10 juta. Ada orang sedekah 10 juta. Kira-kira di bulan Mei. Kan kuliah rata-rata Agustus, September, begitu Pak Rektor ya. Di bulan Mei Bu, dia sedekah 10 juta. Dengan harapan anaknya diterima di perguruan tinggi yang dia minati. Lalu duitnya ada. Maaf, sekarang kuliah juga biayanya mahal sekali. Terutama untuk kuliah-kuliah yang fakultas favorit. Mahal. 10 juta itu belum ada apa-apanya tuh. Dengan kesadaran tinggi, kalau dia sedekah nih yang 10 juta, nanti Allah akan tolong anaknya, maka itu dia lakukan. Alhamdulillah. Juni, Juli, Agustus, September dapat kepastian. Anaknya kemudian tidak diterima di perguruan tinggi manapun. Bahkan yang lebih parahnya lagi, bapak dan ibunya usahanya hancur. Rumah tangganya babak belur. Habiskah dia? Ternyata Masya Allah, Allah cuci dia. 5 bulan nganggur. Kisah ini baru seminggu nih saya kisahkan. Saudara mungkin tempat yang keempat atau tempat yang kelima gitu saya ceritakan di kisah ini. Masya Allah. Ketika saya bicara tentang Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Kalau dalam terjemahan saya mempercepat. Bagaimana ketika Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kemudian naik langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tembus ke Sidratil Muntaha. Tembus lagi ke arsy Allah. Udah gak kejar. Nih, Asra yang paling tinggi. Ketika masuk bulan Rajab, saya mulai mengisahkan ini sebagai satu perjalanan yang kuantum. Yang saudara bisa ciptakan. Fisika kuantum itu bukan tidak bisa diciptakan. Bisnis kuantum, kuantum bisnis bukan tidak bisa diciptakan. Nih, hamba Allah ini sedekah di bulan Mei. Alhamdulillah gagal. Bulan September Gatot disebutnya gagal total. Tapi anak ini terus jalan aja. Dalam masa-masa krisis, anaknya malah menjadi muadzin. Malah ngebersihin masjid. Malah berbakti, berkhidmat sama orang-orang sekitar. Hingga kemudian dipungut sama seorang Madura.
dipungut sama seorang haji, diajarkan nyetir, lalu kemudian mulai menjadi asisten tidak sengaja. Nanti saya ingin membuktikan kepada saudara bagaimana percepatan perjalanan Allah berikan buat dia. Betapapun saya bilang, kalau ada orang bodoh memiliki Allah, dia akan mengalahkan orang pintar yang tidak memiliki Allah. Perhatikan kalimatnya supaya jangan salah. Orang bodoh yang tidak memiliki Allah, orang bodoh yang memiliki Allah akan mengalahkan orang pintar yang tidak memiliki Allah. Tapi kalau si orang bodoh ini ketemu sama orang pintar yang memiliki Allah, lewat. Kalah dia. Dan kalau sudah begitu si orang bodoh nggak bisa lagi komplain, udah begitu. Derajatnya sudah begitu. Seperti juga neraka, surga pun bertingkat-tingkat. Karunia Allah pun bertingkat-tingkat. Nih, bulan kelima atau bulan keenam, anak ini kemudian dijadikan asisten si Pak Haji ini. Dari nggak kenal besi, jadi kenal besi. Dari nggak kenal itu barang sisa pabrik, jadi kenal barang sisa pabrik. Praktis 6 bulan pertama, di tahun pertama, sesungguhnya dia sedang dipercepat oleh Allah magang. Kalau cerita ini sudah saya hentikan sampai di sini, cerita ini saya stop aja sampai di sini. Saudara tahu, untuk bisa magang, saudara selesai dulu loh. 3 tahun dulu selesai. 4 tahun dulu selesai. Baru saudara magang. Ini Allah magangkan. Bulan kelima, bulan keenam ketemu si Haji, dikursusin mobil, nyetir, kemudian diperkenalkan dengan bisnisnya beliau, dan selama 6 bulan bekerja dengan Pak Haji. Diperkenalkan ini suppliernya, ini pelanggannya, ini penjualnya, ini pembelinya. Di sini kamu ngambil, di situ kamu jual. Ini barang yang bagus, ini barang yang reject. Ini begini ngitungnya, ini begolong ngitungnya, terus selama 6 bulan. Saudara, ini udah percepatan perjalanan sebenarnya. Dia nggak perlu nunggu 3 tahun, dia sudah magang. Masuk kemudian di tahun kedua. Masuk tahun kedua, udah mulai dikasih ya pekerjaan-pekerjaan yang lumayan berat. Sampai kemudian di tahun 1,5, Pak Haji jatuh sakit. Begitu jatuh sakit, rata-rata sopir itu kan paling dekat sama majikan. Siapa kemudian yang ditunjuk oleh si Haji ini? Nih orang ini. Kamu bisa nggak ada Pak Haji jalanin kita punya pabrik. Kamu bisa nggak ada Pak Haji jalanin kita punya toko. Kamu bisa nggak ada Pak Haji jalanin kita punya dagangan. Dia bilang, insya Allah. 1 tahun Pak, pede. Berangkat nih selama si Haji sakit. Ternyata menunjukkan gejala yang baik. Naik itu omsetnya selama 2 bulan. Si Haji ini tenang, bolak-balik Jakarta, Malaysia, Jakarta, Malaysia, Jakarta. Bolak-balik, tenang, anteng. Di separuh tahun kedua yang terakhir, si Pak Haji mulai menyerahkan urusan yang lebih besar lagi. Hingga kemudian pada tahun ketiga, karena alasan medis, kemudian si Haji ini mundur dari kancah bisnisnya. Dan dia tidak punya anak laki-laki, kecuali ini. Setelah sepakat sama istrinya sepakat, ya sudah Pak, Abah memang mundur saja. Anaknya baik kok, jujur, bagus, rapi kerjanya. Dan pinternya sama kayak Abah. Serahkan sama dia. Tongkat perusahaan kemudian diserahkan sama dia. Lu, lihat. Anak-anak sebaya dia lagi pusing UTS. Lagi pusing ujian akhir semester. Sebagian lagi pusing tugas. Sebagian lagi pusing bisa nyambung kuliah nggak? Sebagian lagi pusing. Nih utang di warung ini banyak banget udah. Jalan udah mulai minggir, tadinya lewat depan karena udah catatannya segunung, pinggir ke sini jalannya beda. Ini pengalaman saya juga waktu jadi mahasiswa gitu. Biasalah itu. Lagi pusing yang lain, dia diserahkan tongkat. Diserahkan tongkat. Maka di tahun ketiga mulai kendali dia pegang. Penuh kendalinya dipegang. Subhanallah. Apakah ini tidak subhanalladzi asra?
Saya bukan ingin mengompori saudara-saudara semua, lalu meninggalkan Yui, enggak. Biarkan saya rektor sendirian. Dadah, assalamualaikum. Enggak begitu. Saudara sudah lihat statement saya, orang bodoh yang mengenal Allah akan mengalahkan orang pintar yang mengenal Allah. Tapi saudara, kelihatannya kan saudara lambat, tak? Lambat. Tapi saudara 10 tahunnya saudara akan beda dengan 10 tahunnya anak ini. 10 tahunnya saudara bila cara kerjanya sama dengan anak ini, rajin di masjid, ngebenerin masjid, ngerapin masjid, azan, bukan cuma sholat tepat waktu. Saudara, di tahun ke-10 perusahaan saudara sudah makan perusahaan-perusahaan yang kecil kayak gini. Yang kecil ini akuisisi, yang kecil ini akuisisi, yang kecil ini akuisisi, kemudian jadi perusahaan holding. Perusahaan holdingnya dirawatin 2 tahun IPO. Nasdaq, bukan tanggung-tanggung, IPO di Nasdaq. Kenapa? Karena saudara, si blow-on ini, yang punya Allah, ternyata berhadapan dengan saudara yang pintar, yang punya Allah. Nggak kemakan, nggak kelawan. Tapi kalau lawan dia, orang pintar doang, yang tidak punya Allah, nih, ngelamar judulnya. Teman-teman dia pada datang ke dia. Yang dulu di UI, yang di UII, ada lagi UIII. Udah saking hebatnya tuh top dah udah. Hah? Sampai dia bilang, kok kalian ke saya sih? Iya nih pusing. Coba Allah memperjalankan yang pintar-pintar ini, tapi tidak sholat tepat waktu, tidak pernah ngaji, tidak ada sholat duha, aurat terbuka, tangan dipumbar, nafsu Allah suruh datang kepada yang bodoh tuh. Karena definisi bodoh dan pintar menurut Allah adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Begitu 10 tahun yang akan datang, dialognya udah beda. Jadi gimana Mas? Bisa modalin saya? Insyaallah. Insyaallah. Berapa yang saudara butuh? Merinding saya. Asli merinding. Yang ngomong bagaimana Mas bisa modalin saya? Dialah yang diwariskan oleh Madura. Tapi yang bicara, berapa yang Mas butuhkan? Saudara-saudara yang memulai malam ini. Saudara-saudara yang memulai malam ini bangun malam menghadap kepada yang maha kaya dan mampu mengayakan. Dialognya akan seperti itu. Berapa yang saudara butuhkan? La ilaha illallah. Saya sih butuh 2 miliar. Alhamdulillah nggak ada. 2 miliar ya. Emang bagaimana? Coba ayo presentasi lah. Presentasi kita mau angkat ini Mas. Nah, ini. Potensinya gimana? Potensinya begini. Begini saja. Bagaimana kalau saya tidak pinjemin duit ini, tapi saya masuk ke sana. Kita rubah PT-nya, kita upgrade dia menjadi tipe kelas A, and then saya suntik 20 miliar rupiah. Bagaimana? Yang benar Mas, UIE. Beda. Nggak main 2 miliar. Yang benar Mas. Iya. Seminggu kemudian PT dirubah. Dana kemudian masuk. Eskrokon dibikin. Mulai ekspansi dijalankan. Itu dia. Itu dia. Itu yang saya bilang tetap beda. Saudara memulainya tahun keempat kan? Tapi ya Allah salam, Allah kasih kepada saudara gudang duitnya. Akuisisi ini, akuisisi itu, seperti yang saya bilang tadi. Nah, saudara pilih yang mana? Pilih yang standar-standar saja atau memilih jalan yang kuantum? Saya menyarankan jalan yang kuantum. Kenapa? Karena separuh sudah dimiliki oleh mereka semua. Separuh udah dimiliki nih, udah tinggal ngetrek sebelahnya, udah jadi dah udah. Pagi-pagi sebelum jalan sempetin 6:30 usolli sunnatud duha, rakaatin lillahi taala, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sempetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamalu wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuk
wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Wah, jauh Pak, Bu, jauh. Asli jauh. Jauh. Kelas lagi berlangsung. Enggak begini, enggak begitu adem sama guru juga, subhanallah. La ilaha illallah. Insyaallah saya doakan. Mudah-mudahan betul-betul saudara apa yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesuailah kemudian moto kita ini, Yui mengaji di sini balik. Mesinnya ada di sini. Mesinnya ada di sini, di Quran. Bukan cuman bacaannya, tapi apa? Maknanya, kandungannya, pengajarannya pegang. Insya Allah nggak bakalan meleset. Kuantum yang saya bicarakan akan terjadi sama saudara semua. Akan terjadi. Buktiin. Buktiin. Saudara ya, sebelum saya tutup saya tanya sama saudara semua. Ada di antara saudara yang orang tuanya belum berangkat haji ke Baitullah? Oke, menurut saudara, kapan saudara bisa memberangkatkan haji? Menurut saudara, ya, kita bicara normalnya. Kita bicara normalnya, ini sebelum tutup salam nih. Menurut saudara, kapan saudara bisa memberangkatkan orang yang paling saudara sayangi? Innalillah, jangan-jangan sampai meninggalnya saudara belum memberikan apa-apa. Tapi percaya omongan saya, saudara malam ini bangun malam. Lalu saudara angkat tangan saudara. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Besok bangun malam, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Besok bangun malam, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya pengen berangkatkan Simbo. Apa? Kalau bahasa Jawanya apa? Simbo, betul ya? Saya mau berangkatkan ibu saya, ya Allah. Kalau nungguin kerja lama banget, ya Allah. Please deh, gitu ya. Tolong ya Allah, tolong. Besok saya mau puasa. Agar duit saya makan, saya bisa berikan sama yang miskin. Bayar ya Allah, bayar supaya ibu saya bisa berangkat haji. Saya akan bersyukur bila ibu saya berangkat haji tanpa saya tahu duitnya dari mana. Tapi ya Allah, saya akan lebih bersyukur bila mana duit itu datangnya dari saya ya Allah. Saudara, nih. Saya berani bertaruh. Asli berani bertaruh. 6 bulan saudara begini tiap malam nih. Sepertinya saudara akan bilang begini kepada ibu saudara. Siapa lagi nih? Catat dong. Siapa lagi catat? Mak udah habis. Saudara mak udah pada mati semua. Ya udah siapa kira terserah mak. Mak punya guru ngaji kan? Ada. Udah guru ngaji dari yang paling emak kecil sampai yang tua. Kenapa? Saudara punya budget 1 miliar bos. 1 miliar itu pergi haji 40 juta. Udah sama koper tuh 40 juta. Berarti kalau cadangannya 1 miliar, berapa orang yang bisa saudara berikan haji? 25 orang. Pertanyaannya bukan begini, emak mau berangkat haji. Nah. Pertanyaannya, siapa lagi mak? Siapa lagi? Emak mau bawa siapa? Mak. Emak mau bawa siapa? Dari sekarang saudara telepon ibu saudara di rumah masing-masing. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Gimana di sana di Kaliurang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mi, mau pergi haji nggak? Mau banget. Udah, Mami tahun depan pergi haji. Tahun depan. Duitnya dari mana? Insya Allah Mi, duit mah dari Allah. Duit dari Allah. Mi, termalam kakak mau bangun malam. Mami bangun malam ya, biar kita berangkatnya bareng-bareng ke Allah Subhanahu wa taala. Maminya disunter. Saudari di sini. Janjian dari sekarang. Lalu saudara bilang sama mami saudara, insyaallah Mi, pokoknya kakak mau rajin sholat malam, kakak mau jaga pandangan, kakak mau jaga kakak punya tangan, kakak mau jaga kakak punya kaki.
kakak mau jaga kakak punya hati, kakak mau jaga kakak punya pikiran. Insya Allah Mi, buat Mami supaya tahun depan Mami sudah bisa berangkat ke Baitullah Al-Haram. Bohong tuh kalau Mami saudara tidak terisak di sana. Bohong. Ya Allah, Mak nggak lagi ngimpi kan? Kan lu kacau banget biasanya. Tumbel banget. Ya Allah, anak saya alhamdulillah. Nangis. Nih yang laki-laki. Telepon Abah. Telepon. Bah, mobil tuanya Abah masih ada nggak? Apa? Mau dijual. Mau dijual. Ayo mau gantiin lah. Mau gantiin nama apa? Lu kan masih kuliah. Bah, enggak tahu Ustaz Yusuf. Enggak semua pakai duit, bah. Enggak semua pakai duit. Bisa pakai duha, bisa pakai tahajud, bisa pakai doa. Insya Allah nih, bah. Insya Allah. Ntar malam ini nih abang mau bangun malam. Bapak mau mobil tipe apa? Kelihatannya sih kayak ngawur nih omongan. Tapi abah lagi temen Camry nih. Lagi ada yang abah incer. Dia demennya Camry. Siap bah, siap. Nanti abang akan bangun malam supaya Allah ngasih abah janda yang punya Camry. Insya Allah bah. Yalah, biar gantiin malu. Udah 4 tahun nih malu udah nggak ada. Udah duluan ninggalin kita. Kalau kamu mau doain abah biar bangun malam juga. Insya Allah nanti abah bakal punya duit buat beli mobil. Bakal bisa nikah. Saudara kalau cuma bangun malam minta haji mah sayang. Kalau udah sampai nanti malam sempat bangun malam nih. Minta sama Allah yang banyak. Sekalian. Kalau perlu ada yang iseng satu mahasiswa. Ya Allah, Pak Rektor asik nih orangnya. Panjangin umurnya. Sehatin badannya. Bikin rumah tangganya sakinah. Iseng. Doain dosen-dosennya. Iseng. Bangun lagi 2 rakaat. Doain teman-temannya. Dia ngelihat ada yang begini. Dia iseng. Panjangin. Mumpung ketemu sama Allah. Jangan pulang cepat-cepat. Panjangin tuh. Ya Allah saya mau usaha nih. Butuh modal. 20 juta. Enggak deh, 40. 40. Kalau sama mobil pickupnya 60 sih. Nggak apa-apa sama Allah mah. Silakan saja. Insya Allah. Siapnya karyawan-karyawannya. Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendahnya. Mudah-mudahan juga dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buat orang-orang tua saudara semua. Yang sudah berjuang. Banting tulang. Peras keringat. Menahan lapar. Kadang-kadang menahan dia punya nafsunya untuk mengirimkan saudara uang bulanan, uang tahunan, uang semester dan lainnya. Mudah-mudahan apa yang dibayarkan oleh orang tua saudara dihitung oleh Allah sebagai sedekah terbaiknya orang tua saudara. Insya Allah Allah kemudian merahmati dengan membalikan lagi. Saudara bukan memberikan cuma pengembalian uang, tapi saudara memberikan kepada orang tua saudara surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadin niyyah, wa kulli niyyatin salihah. وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Fatihah yang berikut khusus buat saudara-saudara saya semua lagi menuntut ilmu, mudah-mudahan selesai tepat waktu atau bahkan bisa lebih cepat dengan nilai sangat memuaskan. Kerja gampang, usaha mudah, masa depannya bagus, akhlaknya kejaga, kehormatannya kejaga, kemuliaannya kejaga, ibadahnya kejaga. Dan mudah-mudahan saudara-saudara semua menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa nyenengin orang tua, bisa membanggain guru-guru, bisa kemudian membawa keharuman, kehormatan buat agamanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
khusus buat panitia yang sudah bekerja hingga nanti dibubarkannya, dari panitia yang ketuanya sampai rektornya sampai yang gelar karpetnya, nanti yang ngerapiin sampahnya. Mudah-mudahan dapat amal-amalan yang didapat oleh kita lebih banyak lagi karena mereka lah panitia. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Khusus buat UI-nya. Mudah ini kampus betul-betul menjadi leader, menjadi kampus yang tertua, tapi juga menjadi kampus yang terhebat, menjadi kampus yang terbaik, yang ada Allah di dalamnya, yang disegani, yang banyak prestasinya, yang bersih kampusnya, bersih fisiknya, bersih akhlak mahasiswa-mahasiswinya, bersih akhlak dosen-dosen dan stafnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na nastaghfiruka wa na'udzubika min syarri ma sana'na min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta lana wa li walidina wa li awladina wa li dhurriyyatina wa li jami'i ahlina wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Terakhir suratul Fatihah saya mintakan buat orang-orang yang ada di sekeliling saya, Mas Jody, Mbak Ani, Ustadz Sony, Habib Nova, istri saya dan keluarga yang meredokan saya kembali dengan keadaan saya sakitnya. Mudah-mudahan juga orang yang tidak bisa saya sebut satu persatunya, sopirnya, orang di rumah yang nyiapin pakaian saya, semua ya Allah dapat pahalanya dari keluarga-keluarga kami juga. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi fadilatil Fatihah taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.